Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ibu harap kita baik-baik saja ya. Oke, sebelum ibu memulai pembelajaran hari ini, karena ini pembelajarannya secara online, jadi anak-anak presensinya menggunakan kolom komentar ya, di kolom komentar. Presensinya di kolom komentar. Di pertemuan kali ini Ibu akan memberikan materi tentang teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Pengertiannya bagaimana? Ciri-cirinya bagaimana sih? Langkah-langkahnya apa saja? Gagasan umumnya apa saja sih? Contohnya itu apa sih teks eksplanasi? Nanti Ibu akan jelaskan satu persatu. Sebelum itu, Ibu sudah memberikan link ya ke grup WA. Kita belajarnya menggunakan grup WA ya. Belajar online-nya dengan menggunakan grup WA. Jadi kalian prestasi di situ juga ya. Selain itu kalian lihat dan baca contoh fenomena alam teks eksplanasi gempa bumi. Ibu memberikan waktu untuk kalian membaca 5 menit ya. Setelah kalian membacanya, Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang tentang teks eksplanasi itu seperti apa ya. Jika sudah, Ibu akan menjelaskan pengertian dari teks eksplanasi itu seperti apa. Oke, teks eksplanasi itu merupakan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena baik alam, sosial maupun budaya ya. Contohnya fenomena sosial itu seperti apa? Contoh fenomena sosial itu masalah politik ya. Yang kedua, contoh fenomena alam. Contoh fenomena alam itu seperti apa? Contoh fenomena alam itu seperti gempa bumi, tsunami, angin puting beliung. Sosial juga meliputi ekonomi ya. Bisa meliputi ekonomi. Itu fenomena sosial. Politik juga bisa masuk sosial ya. Dan ketiga, fenomena budaya. Fenomena budaya ada Reok Ponorogo. Tahu kan Reok Ponorogo itu apa? Nah, itu merupakan pengertian dari teks eksplanasi. Kemudian ada ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, bersifat informatif. Yang kedua, berisi informasi fakta atau faktual ya. Yang ketiga, berisi informasi ilmiah. Yang keempat, ada struktur teks. Nah, struktur teks itu meliputi tiga macam, yaitu satu, identifikasi fenomena, yang kedua, rangkaian kejadian, yang ketiga, ulasan atau simpulan ya. Itu merupakan teks eksplanasi dari ciri-ciri teks eksplanasi. Itu merupakan struktur teks dari ciri-ciri teks eksplanasi. Oke, selanjutnya ada gagasan umum. Gagasan umum disebut juga gagasan pokok ya. Pikiran utama, pokok pembicaraan, pokok pikiran. Gagasan umum adalah suatu topik yang mendasari sebuah teks. Jadi, dapat dikatakan sebagai pernyataan inti dari keseluruhan isi teks ya. Itu apa saja sih untuk menentukan langkah-langkah dari gagasan umum? Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Ya. Dan yang kedua, temukan kalimat utama di paragraf. Di tiap paragraf ya. Yang ketiga, simpulkan gagasan umum teks melalui kalimat utama. Maksudnya adalah yang pertama, setelah kita membacanya dengan cermat, kemudian kita tentukan kalimat atau kalimat utama tiap paragrafnya itu apa sih? Kalimat utama atau pokok kalimat itu apa sih di dalam teks paragraf tersebut gitu. Kemudian kita simpulkan gagasan umumnya dari kalimat utamanya ya. Nanti Ibu akan memberikan contoh bagaimana caranya menuliskan gagasan umum. Dan yang selanjutnya ada langkah-langkah meringkas teks eksplanasi.
Langkah-langkah meringkas teks eksplanasi yang pertama adalah bacalah teks eksplanasi dengan teliti. Yang kedua, temukanlah gagasan pokok pada tiap paragraf teks eksplanasi yang dibaca ya. Yang ketiga, setelah kita temukan, kita susun. Tapi susun gagasan pokok menjadi separagraf yang padu dengan menggunakan bahasa sendiri ya. Jadi setelah kita temukan, kita susun menggunakan bahasa sendiri agar bisa dapat dipahami ya. Kemudian yang keempat, jika memungkinkan, peringkasan paragraf yang telah kamu susun dengan bahasa sendiri tanpa mengurangi isi pokok paragraf. Setelah kamu menyusun dengan menggunakan bahasa sendiri, itu jangan mengurangi isi pokok dari paragraf tersebut ya. Ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, berisikan informasi menurut fakta atau faktual ya. Yang kedua, menjelaskan informasi yang sifatnya ilmiah. Dan seterusnya atau selanjutnya, sifatnya informatif dan tidak mencoba mempengaruhi pembaca untuk mempercayainya. Jadi, sifatnya itu formatif atau tidak mempengaruhi atau mencoba pembaca untuk percaya gitu, untuk mempercayainya. Itu sama sekali tidak mempengaruhi ya. Selanjutnya, memakai screen marker seperti pertama, berikutnya, dan terakhir ya. Atau bisa juga menggunakan pertama, kedua, dan ketiga. Itu bisa juga ya. Selanjutnya, fokus kepada hal umum, bukan partisipan manusia. Nah, itu contohnya itu seperti tanah longsor, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, hujan, dan lain-lain ya. Selanjutnya, lebih sering menggunakan kata kerja material dan relasional atau kata kerja aktif ya. Yang selanjutnya, memakai kata hubung atau konjungsi, waktu dan kausal seperti jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian ya. Yang selanjutnya, memakai kalimat pasif. Dan teks eksplanasi dibuat untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang dipaparkan itu memang benar adanya. Jadi emang teks eksplanasi emang untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu itu dipaparkan benar adanya, dengan benar-benar sesuatu itu terjadi gitu. Nih contohnya, tadi kan Ibu udah kasih fenomena alam gempa bumi ya. Contoh paragraf pertamanya itu gagasan umumnya, paragraf 1, gagasan umum gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Itu paragraf pertamanya. Yang kedua, berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi 2, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik itu gempa yang kecil, gempa tektonik itu vulkanik itu gempa yang besar ya. Nah, gempa tektonik itu terjadi karena lapisan gerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan ya. Itu tektonik. Yang kedua, ada gempa vulkanik. Gempa vulkanik itu terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Makanya itu gempa vulkanik itu gempa yang dahsyat, gempa yang besar ya. Jadi terjadinya pun besar karena gunung berapi yang sangat dahsyat. Jadi itu bisa menimbulkan gempa vulkanik ya. Dan paragraf ketiga itu gagasan umumnya itu gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Benar adanya kan kalau gempa itu terjadi tanpa mengenal musim.
Dan hasil ringkasan dari gagasan umumnya adalah gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua. Sudah Ibu katakan kan tadi, ada gempa vulkanik dan gempa tektonik. Gempa vulkanik itu gempa yang besar dan gempa tektonik itu gempa yang kecil ya. Karena adanya letusan gunung berapi ya, itu merupakan gempa vulkanik yang sangat dahsyat. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Jadi kita harus berhati-hati ya kalau terjadi gempa. Dan tujuan dari teks eksplanasi itu apa sih? Tujuan dari teks eksplanasi itu untuk memperhitungkan mengapa sesuatu menjadi seperti itu. Eksplanasi lebih merupakan proses-proses daripada tentang sesuatu ya. Itu eksplanasinya ya. Dan tujuan dari teks eksplanasi gempa bumi itu adalah untuk menjelaskan proses atau fenomena terjadinya gempa bumi. Itu merupakan tujuan umum dari teks eksplanasi gempa bumi, fenomena alam gempa bumi ya. Itu untuk menjelaskan proses atau fenomena terjadinya gempa bumi. Itu tujuannya ya. Dan cukup sekian materinya ya yang dapat Ibu sampaikan. Untuk tugasnya untuk minggu depan membuat contoh teks eksplanasi fenomena alam beserta strukturnya ya. Strukturnya itu ada apa saja? Ada 3 kan ya. Yang pertama itu struktur teksnya, yang pertama itu identifikasi fenomena ya. Fenomenanya apa? Misal tsunami atau yang lain. Ibu kan udah beri contoh gempa bumi ya, kamu contohkan yang lain. Nah, yang pertama identifikasi fenomena, yang kedua rangkaian kejadian, dan yang ketiga ada ulasan atau simpulan. Jadi nanti kalian simpulkan ya, bagaimana sih fenomena alam tersebut bisa terjadi kayak gitu. Nanti kalian simpulkan ya. Kemudian tugas dikumpulkan minggu depan. Nanti kita bahas bareng-bareng tugas itu ya. Cukup sekian pembelajaran online tentang teks eksplanasi ini. Semoga kita bisa belajar kembali seperti biasanya ya. Kita tidak pernah tahu kapan badai berhenti, tapi pasti akan berlalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.